Terima kasih kepada Bapak Moderator dan terima kasih kami ucapkan kepada panitia PKB yang ke-24 Departemen Kesehatan Ibu Kesehatan Anak FK Rumah Sakit Sanglah. Dan selamat datang kami ucapkan kepada peserta yang telah datang mengikuti acara PKB yang ke-24 Departemen Kesehatan Ibu Kesehatan Anak FK Unut RSUP Sanglah. Untuk bersingkat waktu, baiklah saya mulai. Saya akan membawakan ilmiah, itu ini hanya sharing kepada teman-teman peserta, yaitu tentang pendekatan anemia pada anak-anak. Tentunya kita harus pahami dulu definisi dari anemia. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana terjadinya penurunan konsentrasi hemoglobin dalam darah berada di bawah 2 standar deviasi pada populasi normal berdasarkan umur dan jenis kelamin. Begitu juga anemia, karena terjadinya penurunan oksigen carrying capacity yang kita lihat dari penurunan hemoglobin dan hematokrit, ini juga akan menyebabkan terjadinya hipoksia jaringan. Anemia juga diakibatkan oleh terjadinya penurunan produksi darah, kemudian terjadinya kehilangan darah, dan terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah. Jadi kita pahami, anemia berarti terjadi, kita lihat dari adanya konsentrasi hemoglobin. Kenapa hemoglobin dilihat konsentrasi? Kita tahu bahwa hemoglobin adalah suatu di dalam tubuh kita yang mengangkut oksigen. Dia berfungsi mengangkut ke seluruh tubuh untuk membawa, untuk memetabolisme atau untuk memaintenance metabolisme sel kita. Jadi kita pahami hemoglobin sangat penting, di mana hemoglobin itu terdiri dari 2 rantai alfa dan rantai beta yang masing-masing akan mengikat satu oksigen. Kemudian setiap satu sel dari hemoglobin kita mengandung jutaan dari hemoglobin, kemudian 1 ml dari sel darah merah mengandung jutaan dari sel darah. Jadi sehingga sangat pentinglah hemoglobin untuk mengangkut oksigen dan membawa oksigen ke tubuh, ke sel kita untuk metabolisme yang di dalam tubuh kita menjadi optimal. Jadi untuk mengukur adanya anemia, kita mengukur konsentrasi daripada hemoglobin dalam tubuh kita. Nah, kriteria anemia berdasarkan WHO, kita ada beberapa, kita sebutkan bahwa kita katakan anemia bila pada umur 6 bulan sampai 5 tahun, bila kadar hemoglobinnya ada di bawah 11. Kemudian 6 tahun sampai 14 tahun, kadar hemoglobinnya kita katakan anemia ada di bawah 12. Begitu juga anak laki-laki, di kadar hemoglobin di bawah 13. Dan perempuan yang tidak hamil dan hamil masing-masing kita katakan anemia bila kadar hemoglobinnya ada di bawah 12 dan 11. Kemudian anemia merupakan bukan suatu diagnosa, dia merupakan suatu simptom. Jadi kita harus mengetahui manifestasi klinis daripada anemia, yaitu kita berdasarkan gejala yang berkorelasi dengan 5 faktor. 1, mungkin dengan derajat penurunan daripada oksigen carrying capacity dalam darah, kemudian adanya perubahan akibat hemoglobin, kemudian terjadi perubahan pada volume, kemudian terjadinya kecepatan penurunan oksigen capacity, kemudian kemampuan dari paru dan jantung untuk mengkompensasi akibat terjadinya penurunan oksigen carrying capacity, dan berdasarkan penyakit yang mendasari yang bisa menyebabkan anemia. Kemudian ada beberapa gejala spesifik yang dihubungkan dengan anemia berdasarkan kronisitas dan penyakit dasar. Seperti gejala terjadinya perdarahan yang akut, bahkan banyak, sehingga akan mengakibatkan terjadinya hipovolemi dengan gejala adanya hipotensi, sinkop, bahkan bisa menimbulkan terjadinya shock. Kemudian terjadinya pengangkutan oksigen dalam tubuh yang berkurang sehingga menyebabkan
jaringan mengalami hipoksia dengan gejala adanya fatigue, dyspnea, atau adanya kelainan kognitif, bahkan bisa menyebabkan munculnya iskemik bila tata laksana anemia itu telat kita lakukan. Kemudian terjadinya pada jantung itu adanya manifestasi kardiovaskuler, yaitu pada jantung yang di mana jantung akan meningkatkan denyut nadi takikardi, bahkan apabila tata laksana kita tidak optimal akan menyebabkan palpitasi, bahkan bisa menyebabkan kegagalan jantung akibat anemia yang penanganannya tidak optimal. Di sini ada beberapa adaptasi fisiologis terhadap terjadi anemia. Seperti kalau terjadi anemia, di sini jantung kita akan meningkatkan heart rate-nya untuk meningkatkan pengeluaran atau stroke volumenya untuk memenuhi kebutuhan sel kita. Dan bila terjadi adanya perdarahan yang banyak, mengakibatkan terjadinya hipovolemi, sehingga tubuh kita akan melakukan kompensasi vasokonstriksi sehingga darah yang keluar menjadi berkurang. Kemudian tubuh kita akan mengalirkan darah ke otak diutamakan karena kita ketahui bahwa di otak atau sel otak itu akan memaintain semua organ yang ada di tubuh kita, dan ke ginjal akan dikurangi. Kita pahami di ginjal adanya sign di mana apabila terjadi aliran darah ke ginjal berkurang akan menyebabkan ginjal mengalami hipoksia, kemudian si ginjal akan mengeluarkan eritropoietin untuk merangsang pembentukan eritrosit sehingga terjadi pembentukan hemoglobin kembali normal. Nah, kita pahami untuk mendiagnosis suatu penyakit, salah satunya anemia, pasti kita selalu melakukan pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan laboratorium. Nah, dari histori yang kita dapat pada saat anamnesis, mungkin kita lihat, mungkin kita tahu bahwa kita paham dulu karakteristik pasien, kita lihat berdasar umur, di mana bila terjadi anemia pada saat neonatus atau bayi yang masih muda, kemungkinan yang kita pikirkan adalah imun-hemolytik, penyakit imun-hemolytik, kemungkinan infeksi, begitu juga anemia terdeteksi pada saat umur 3 bulan, kemungkinan bisa berhubung dengan adanya hemoglobinopati, kemudian berhubung dengan nutrisi, berhubung dengan pada saat umur 6 bulan sampai bayi kita kemungkinan adalah adanya defisiensi besi, dan begitu juga dengan jenis kelamin. Ya kita lihat umpamanya terjadi ucat pada saat awal, kemudian X-linked, kemungkinan dia mengalami defisiensi gizi PD. Kemudian dengan ras atau etnik seperti hemoglobinopati, hemoglobin S, hemoglobin C itu terjadi pada ras kulit hitam dan Hispanic. Dan tentunya kita juga menjadi simptom, yaitu adanya, kita lihat kadang-kadang adanya perubahan warna kencing, kemudian adanya sklera yang ikterus, adanya kekuningan, ya mungkin itu kita curiga dia mengalami hemolitik. Kemudian adanya feses yang mengandung darah, adanya hematemesis atau epistasis, itu berhubungan terjadinya perdarahan yang banyak atau kronik, dan bisa juga terjadinya kekurangan zat besi. Begitu juga infeksi. Nah, juga bisa mengakibatkan terjadinya anemia. Juga riwayat anemia. Dan juga riwayat pengobatan. Seperti pengobatan yang kita dapatkan biasanya pengobatan keganasan, kita memberikan kemoterapi atau inflamasi, juga bisa, obat itu bisa juga menyebabkan terjadinya anemia. Juga riwayat keluarga, juga riwayat juga asupan, riwayat juga bepergian. Nah, bepergian ini biasanya kita bepergian ke daerah malaria atau ke daerah yang penduduknya kita tidak sadari, daerah tuberkulosis, kemudian riwayat perkembangan bayi tersebut. Nah, tentunya setelah kita melakukan anamnesis, kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang kita lakukan ya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita lihat mungkin baru saat pasien masuk, mungkin kita lihat kulitnya.
Kita secara umum kita lihat mungkin adanya hiperpigmentasi, adanya perdarahan, kemudian adanya jaundice, adanya cavernous hemangioma, itu hal-hal yang kita lihat. Seperti adanya hiperpigmentasi, kemungkinan dia Fanconi anemia. Kemudian adanya perdarahan, ya adanya perdarahan itu masalah di daerah sumsum tulang. Begitu juga di muka, yang khas kita lihat adanya fascia scoli. Kita fascia scoli, atau kita lihat di daerah fascia scoli, kita lihat kemungkinan dia talasemi. Kemudian mata, ya mata jelas kalau ada kita anemia pasti kita lihat adanya pucat. Kemudian mulut, daerah mulut kita lihat adanya stomatitis angularis, glossitis, itu kemungkinan mengalami defisiensi, salah satunya kemungkinan dia defisiensi besi. Kemudian jantung, kemudian kita lihat tangan juga pembesaran lien. Nah, lien biasanya pembesaran di samping adanya anemia, kita mungkin kecurigaan terjadinya leukemia. Nah, ini gambar yang saya lihat, ini yang adanya muka fascia scoli, adanya lidah yang atrofi papil lidah, kemudian adanya kuku sendok. Kalau atrofi itu kemungkinan ADB, kemudian kuku sendok juga, tapi prosesnya lalu berlangsung lama kronis. Nah, setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, tentunya kita untuk mendukung kecurigaan kita, ya kita melakukan pemeriksaan laboratorium, ialah pemeriksaan darah lengkap, kemudian yang mengandung WBC, hemoglobin, dan platelet, kemudian kita lakukan pemeriksaan retikulosit, hapusan darah tepi. Itu hal yang harus dikerjakan bila kita mendapatkan pasien yang mengalami keluhan anemia, dan bila itu terjadi kegawatan, tentunya hal ini harus segera dilakukan dan baru kita lakukan tindakan terapi. Kalau kita memberikan terapi, data yang kita inginkan seperti complete blood count, blood smear, sama retikulosit tidak akan kita dapatkan. Jadi diagnosisnya akan menjadi kabur. Nah, ini complete blood count yang mengandung, kalau kita ketemukan di dalam sel pemeriksaan darah tepi adanya leukositosis, kemungkinan anemia itu disebabkan oleh infeksi atau adanya keganasan. Kalau trombositosis kita dapatkan kemungkinan dia kekurangan zat besi. Bila di dalam pemeriksaan darah tepi ditemukan anemia beserta dengan adanya leukopenia, neutropenia, bahkan trombositopenia, kemungkinan ada masalah di sumsum tulang atau terjadinya peningkatan penghancuran sel darah merah di daerah perifer. Nah, ini karena kita berbicara masalah anemia, tentunya kita harus melihat complete blood count adalah berhubung dengan anemia adalah hemoglobin, hematokrit, sel darah merah, dan MCP dan MCH. MCP yaitu mean corpuscular volume. Bila dia berada nilai di bawah 80, kita katakan dia mikrositik, kecil dia, kemudian normositik antara 80 sampai 100, kemudian makrositik lebih dari 100. Kemudian RDW, perlu kita cari pada pemeriksaan darah itu adalah menandakan distribusi sel darah merah. Nilainya adalah normal 12 sampai 14%. Kalau terjadi rentangan yang lebar, kita katakan anisopoikilositosis, seperti gambaran dan bentuk serta ukuran daripada sel darah merah itu adalah bermacam-macam. Jadi kalau kita ketemu ada sesuatu yang terjadi atau hal yang abnormal terjadi di dalam pembuluh darah tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan ada mean corpuscular volume, konsentrasi hemoglobin. Jadi kita melihat konsentrasi hemoglobin. Kalau kita lihat di hapusannya, itu senternya tekan pucat, hipokromik anemia. Bila MCHC-nya kurang dari 32, kemudian normokromik, itu MCHC-nya antara 33 sampai 34, kemudian hiperkromik apabila MCHC-nya lebih dari 35. Nah, ini pendekatan berdasarkan blood smear yang kita dapatkan. Kalau didapatkan hipokromik mikrositik, kemungkinan penyakit yang kita curigai adalah adanya iron defisiensi anemia, defisiensi besi, kemudian kemungkinan talasemia, kemungkinan keracunan atau kekurangan koper, atau dia mengalami protein energi nutrisi yang berat. Kemudian kalau
kita lihat pada apusan darah terlebih terjadi makrositik, kemungkinan itu adalah aplastik anemia, megaloplastik, ada proses dan obat. Kemudian kalau terjadi normositik, kita harus melakukan pemeriksaan retikulosit. Itu kemungkinan akut blood loss, atau kelainan ginjal, penyakit dasar, penyakit hati, dan kemungkinan adanya pengaruh autoimunistik. Ini pendekatan yang kita lakukan mungkin dengan MCP, dengan RDW, yang saya katakan tadi, kalau dia RDW normal, MCP-nya rendah, kemungkinan dia chronic disease. Kalau dia MCP normal adalah chronic disease, kemudian ada penyakit liver atau akibat kemoterapi. Kalau dia makro atau besar tinggi MCP-nya, kemungkinan dia mengalami kelainan di sum-sum tulang atau preleukemi. Kalau dia RDW-nya lebar, kemudian MCP rendah, kemungkinan dia defisiensi besi juga bisa, thalassemia juga bisa. Kalau dia normal, kemungkinan awal dari defisiensi besi, kemudian kalau dia makro, kemudian tinggi RDW-nya, kemungkinan dia folat, B12, dan imunitik. Nah, ini tentu kita tidak boleh lupa pemeriksaan retikulosit. Retikulosit adalah suatu adanya imatur dari sel darah merah. Kita tahu dengan melihat ini kita paham, kita tahu tentang bagaimana yang terjadi masalah di dalam sumsum tulang. Dia akan menjadi matur bila keluar dari sumsum tulang itu 1-2 hari. Bila retikulositnya meningkat, berarti sumsum tulang kita curiga masih dalam batas normal. Kemungkinan terjadi hemolytik dan kehilangan darah. Kalau retikulositnya normal atau turun, kemungkinan ada masalah di dalam sumsum tulang, terjadinya proses penurunan produksinya. Blood smear merupakan suatu hal yang kita merupakan awal asesmen kita dapat bisa sebagai diagnostik untuk pasien yang kita akan periksa. Ini nilai normal dari sel darah merah. Nah, kita pakai ya sekedar informasi aja, limfosit kita pakai patok dengan sel darah merah itu sama. Bila lebih kecil daripada limfosit berarti dia mikro. Bila limfosit lebih besar daripada ukuran daripada eritrosit, kita katakan kemungkinan dia melakukan blast. Ini kita lihat adanya iron deficiency anemia, mungkin apusan darah tepinya akan ada mikro, kemudian ada sel pensil, kemudian ini sel pensil ini ada lebih kecil, adanya hipokrom, kemudian inilah sel darah yang normal. Begitu juga thalassemia, ada sel target, yaitu adanya teardrop, adanya fragment sel, ini kemungkinan thalassemia itulah yang perlu kita cari pada apusan darah tepi. Kemudian bagaimana pendekatan anemia? Berarti ada beberapa etiologi, atau adanya penurunan formasi sel darah merah bisa karena defisiensi. Defisiensi terjadi akibat intake yang kurang, kebutuhan yang meningkat, absorpsi yang menurun, baik besi, folat, B12, vitamin C atau protein, ini akan menyebabkan anemia defisiensi atau anemia defisiensi folat. Kemudian sumsum tulang atau single line atau semua. Kalau single line hanya ada sel darah merah, kemungkinan dia black anemia. Kalau dia di sumsum tulang, kemungkinan adanya setelah hapusan sumsum tulang dilakukan adanya sel lemak, kemungkinan itu kita katakan aplastik anemia. Dan kalau sudah terjadi infiltrasi kerusakan sumsum tulang seperti adanya metastasa, ini adanya sel leukemi, kemudian adanya sel-sel daripada neuroblastoma, ya dan Gaucher ada sperm sel, nah, itu akibat terjadinya infiltrasi sel tersebut menyebabkan anemia. Nah, kita juga melihat dari etiologi dari penghancuran. Ya, penghancur bisa intravaskular, ekstravaskular, bisa terjadi di dalam pembuluh darah atau di ekstravaskular, terjadi di luar pembuluh darah. Di luar pembuluh darah seperti di lien, hipersplenisme. Dan proses terjadinya berdasarkan patofisiologi adalah intrinsik, ekstrinsik, atau kita katakan intrakorpuskuler, ekstrakorpuskuler. Intrakorpuskuler itu apa? Itu bisa kemungkinan membran defect, Yesik PD, bisa thalassemia. Kalau ekstrakorpuskuler berasal dari luar, bisa AYH non imun, bisa menyebabkan terjadi anemia. Nah, kalau terjadi karena perdarahan akut, ya jelas kita mungkin kelihatan adanya perdarahan. Kalau yang kronik, perdarahannya lama, bisa juga menyebabkan anemia, yaitu tadi perdarahan di semua sistem di gastrointestinal. Ini algoritma yang saya simpulkan.
kemudian ini retikulosit yang saya simpulkan tadi. Nah, untuk mendiagnosis anemia tentunya kita harus tahu dari riwayat, yaitu dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Baru kita bisa menegakkan diagnosis anemia. Terima kasih.